Iya, hari ini tanggal 11 ya, jam 8 malam. Ini adalah ya kalau saya kan ngebahas saham gocapan ya. Tapi ketika melihat saham yang agak nyungsep, saya kadang-kadang tertarik ya. Makanya saya bilang kalau saham-saham yang apa namanya fundamentalnya baik ya, saya anggap sebagai hiburan ya. Hiburannya kenapa ya? Suatu saat mungkin saham-saham yang di bawah 100 bisa mencapai fundamental yang baik gitu ya. Nah, itulah maka sebelum saya sudah bilang ini adalah untuk playlistnya ya hiburan gitu ya. Tadi saya lihat ada saham CAMP ya, Campina Ice Cream Industry. Udah pada tahu mungkin ya, profilnya emang jualan es krim gitu ya. Ini kalau lihat dari PR-nya 15 ya, gua istilahnya agak tinggi dikit ya. PBB-nya juga 1,79, artinya masih di atas harga bukunya. Terus harga bukunya berapa? 165. Terus kita lihat daerahnya nggak punya hutang ya, nggak punya hutang di sini ya. Cashnya gede ya, 233 miliar. ROI-nya gede lumayan ya, di atas 10 ya, bagus ya. Dia bagi dividen tahun 2023 bulan Juli ya. Untuk tahun 2023 untuk net income-nya bagus ya, 20 miliar, cuman turun ya, turun lumayan ya turunnya ya, sekitar 14-an ya, 14 miliar turun. Terus EPS-nya berapa? EPS-nya ada 3,3 ya, turun juga. Revenue-nya turun juga ya. Tapi ya untuk pendapatan segi lumayan lah di kala ekonomi lagi begini ya. Kita langsung lihat ke Punda Chat-nya aja. Punda Chat, lukisan market maker. Kalau dilihat dari apa namanya, dari bid dan offernya bagus ya ini ya, tahanin bagus, sebenarnya rata ini. Ini juga cuma di sininya nih kurang baik ya, kurang baik di sini nih, kurang rata ya di atasnya. Nah, saya menarik itu begini nih, set turunnya keren banget kan. Ya saya bilang ini bagus, saya bilang turun begini bagus gitu dengan sehari ya, 1 2 3 3 bulan setengah naikin harganya dalam sehari, bread aja. Tapi keren ini, yang pengen beli ya masih bisa gitu kan. Kalau saya sih udah apa namanya, udah ngelihat itu dari sini nih, dari gap-gap ini ya. Ini ada gap, ini ada gap. Cuman saya nggak nyangka bisa sampai melebihi standar saya di sini nih. Harusnya kan sebenarnya sampai sini, paling kalau turun sampai sini pelan-pelan gitu kan. Terlihat dari sini pelan-pelan. Kenapa saya bilang pelan-pelan? Orang ini juga apa namanya, pengambilan pengambilan dari bandar juga bagus gitu. Cuma di sini jualannya pelan-pelan gitu dia. Dia udah mulai ngejual pelan-pelan karena bidnya tipis kan. Pelan-pelan dia ngejual di sini, pelan-pelan, rata-rata. Foreign juga bagus, set, ya. Pengambilannya bagus. Hari ini langsung digejretin ya. Ada apa? Ternyata terlihat di sini ya. Terlihat jelas di sini emang bandar mau keluar dengan cepat ya. Jadi dia udah istilahnya mungkin udah bosen ya. Mungkin udah bosen juga gitu kan, nyari lawan yang nggak ada kali ya. Akhirnya dia keluar aja. Ya dia keluar ya lumayan gitu kan. Dari sini ngejretnya langsung ke sini bread aja ya, keren banget. Sampai 23% terakhirnya ya. Kalau di sini sampai nyentuh 24%-an ya. Tapi gimana? Lihat di sini foreign udah mulai ngambil ya dari sini ya. Foreign itu ngambil dari sini ya. Nah, ini foreign juga ya, ada yang nampung gitu kan. Jadi kejatuhan dari CEM itu adalah karena si bandar lokal membuang barang, tapi ada yang nampung foreign di sini ya. Dari frekuensi analyzer juga menunjukkan ini ada pengambilan yang lumayan gitu, cuma pelan-pelan dia ngambilnya, smart money-nya pelan-pelan, tapi pas di sini dia langsung dibanting ya. Kita lihat hari ini aja.
terdeteksi di sini si Becky ya yang lempar ya, sama si LG. Nah, ini yang nerima ada CC sama AZ. Yang nerima kan ini Foren ya. Coba lihat Foren. Nah, jadi yang nerimanya si CC Foren nih ya. CC Foren biasanya bagus ya. CC Foren bagus 52.000. Jadi kalau dia ngambil 52.000 ya 300 ribunya ya diambil sama ada AZ 62. AZ itu lumayan juga nih dia bandar lokal tapi lumayan ya, ada YP ada CP. Jadi ini CP AZ sama apa namanya forennya CC, mudah-mudahan sebenarnya ini bagus gitu kalau yang ngambilnya dia mah nih ya, ngambilnya dia bagus ya. Kalau AZ juga, kalau CC foren ya, ngambil CC foren. Kita lihat sini foren ada jualan enggak, ternyata CC foren ikut nimbrung aja ya, jadi jual beli tapi akhirnya dia ada sisa barang ya, dia beli itu 66 baru ngelepas 14 hari ini ya, jadi masih ada sisa barang ya. Mudah-mudahan sih secara foren ini dia bisa nge-up ya kalau domestiknya, karena ada AZ ya, AZ sama YP sama CP sama AI. Ini AI nya ada nih, AI nih ya, sama IF. Ini adalah broker-broker yang suka dipakai buat underwriter ya, CP AI IF ya. Yang ngebuang adalah Becky ya, nggak apa-apa yang ngebuang Becky ya, yang penting istilahnya si CC foren masuk, si AZ foren masuk, si YP CP sama si S sama si F nya ada ya. DR kita lihat grossnya CC Becky AZ LG CP jadi ikutan jualan juga, CP juga ikut jualan tadi itu. MG langsung caw ya. Iya, kita lihat domestik dulu doang. Teman kita ada yang masuk, kemarin kita banyak yang masuk juga ya, bagus sih di harga bawah nih, keren. Mungkin anggap pisau jatuh, cuman ini kejatuhannya itu ada yang nampung aja ya, bagus ya. Jadi kalau istilahnya ini ada yang jatuh, ini ada yang nampung, berarti kan ada yang berminat gitu aja. Foren ternyata berminat di saham ini, dan terlihat jelas di sini adalah CC ya. Kalau CC ya saya yakin CC sih bagus ya. Pokoknya kalau di sini istilahnya di up ya, mudah-mudahan sih istilahnya kalau yang scalping atau swing ya cepat-cepat keluar aja, kecuali yang investasi ya, jangka panjang ya, istilahnya silahkan aja gitu kan bisa bagus ini nama muatan kalau investasi jangka panjang mah, kalau suka dengan saham ini ya. Cuman kalau yang swing ataupun yang apa namanya yang trading harian ya, dia ngangkat ya cepat keluar aja. Soalnya ini CC juga kadang-kadang pintar, CC AZ itu pintar ya, hati-hati ya CC sama AZ itu pintar, dia kadang-kadang seperti contohnya di kebawahin gitu ya, walaupun dia kebawahin dia tuh bisa jualan gitu. Kayak di sini tadi kan dibawa ke bawah, ternyata diangkat sedikit ke atas, dilempar lagi gitu kan, angkat ke atas, lempar lagi, akhirnya dibablasin ya. Tapi yang nampung ada istilahnya ada yang nampung lah, aja sini broker-broker lumayan ya. Bagaimana dengan besok ya, pasti kalau CC yang macet sama YP yang nampung bagus lah ya. Ini juga terlihat kok istilahnya foren juga nggak jualan kok ya, artinya foren masih berminat dengan saham ini, apalagi ya sudah diturunin di sini ya ditampung sama dia gitu. Kecuali kalau bandar lokal ini udah caw ya. Jelas banget di sini bandar lokal caw banget ya. Ya mudah-mudahan besok istilahnya bandar lokal juga udah mulai istilahnya dipermainkan saham ini udah ngeganggu lukisan market maker ini sebenarnya nih, lukisan apa istilahnya yang sangat apa turunnya drastis banget ya. Nggak ada aling hujan-hujan gitu ya, nggak ada angin nggak ada hujan bread gitu ya. Ya begitu teman-teman, ini sebagai hiburan aja, ternyata ada yang ngambil si Aceh sama si Aceh. Yang kedua saya punya saham Demas itu kita lihat dari pundak pundak catnya nanti ya. Demas juga sama, dia turunnya udah 2 hari ini turun, karena nanti kan isunya itu memang isu
apa namanya, ngebagi dividen ya, ngebagi dividen ngebagi dividen internnya ya, nggak dibagiin. Nah ini dua hari ini langsung diambil kesempatan sama bandar lokal semua udah jualan, dari sini udah jualan, foreign juga sama udah jualan. Cuman karena ada isu itu maka diberikanlah ada kesempatan buat istilahnya buat apa ya, nurunin harganya secara cepat ya. Akhirnya ya 2 hari ini langsung diturunin ya, keren juga nih. Tapi di sini ada pungutannya, apa namanya, foreign ada pungutan. Kita lihat foreign siapa ya sayang. Oh, bangku aja. Oke. Oke, makasih ya. Oke sayang. Ya, seperti teman-teman. Jadi di sini terlihat jelas ya 2 hari ini emang volumenya merah banget nih. Nah hari ini itu ada pungutan nih. Ya. Kita tunggu kalau istilahnya kita lihat apa namanya yang mengut siapa. Karena cece lagi yang mengut, cece lagi yang mengut, ya. Dan yang buang cuma satu orang. Maaf, yang buang ada 4 broker, tapi yang mengut lumayan ya. Tapi yang mengutnya jadi si AK keluar, AK keluar nih, AK keluar nih, AK keluar. AK keluar paling besar AK ya, CC, JP, YTP. Nah seperti yang mengut itu adalah si CC ya. Jadi CC pungutannya lebih banyak ya. Kalau dari lokalnya siapa yang ngebuang? YP ngebuang ya. Nah teman-teman kita udah mulai cut loss. Padahal ini saham berfundamental baik loh. Serius, ini berfundamental baik loh ini. Demas ini coba lihat di sini kita ya. Oh kita cerita di sini dulu deh. Sebenarnya ini adalah udah lama dia pengen ngebuang ya. Bahkan udah saya tandain di sini ada gap nih. Jadi semenjak dia bagian dividen trap, dia udah nutup gapnya selama 3 bulan. Dia turunin lagi karena di sini ada gap. Saya bilang paling ke gap sini. Ternyata pas hari pertama dia tidak menyentuh gap, cuma dia dari ke atas lagi. Pas hari keduanya hari ini dia dilongsorin lagi. Sampai kapan kita tidak akan pernah tahu dalamnya sebuah saham ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, dari tahanan sini, di sini ada 150. Tengok di sini kan ya. Oh pas ini nya 150 ya. 150 nih kalau berdasarkan apa namanya, berdasarkan berita aku ada 150, berarti tahanan di 151 ya. Benar kan 151 di sini. Jadi kalau ke sini ditahan berarti ya di bidnya 150, opernya 151. Jadi tahanan antara dua ini ya. Nah terlihat ya sini gede banget ya tahanannya. Di sini normal sengaja ini dipasang ya. Ini sengaja dipasang supaya tidak naik ya. Mudah-mudahan sih mereka pungut balik ya apa namanya bandar lokalnya. Kalau kita lihat dari statistik ya, emang benar ya kalau di Mas itu emang udah mau pada keluar nih bandar itu mah. Kalau yang istilah yang suka fundamental, ini saham itu bagus gitu. Lihat nih pendapatannya aja, lihatnya keren banget ya, keren banget gimana revenue-nya apalagi ya, ada peningkatan terus ya. Berarti ini perusahaan bagus gitu loh. PR-nya 5, PBB-nya 1,8, wajar karena dia kan bagi dividen. Harga bukunya berapa? Harga bukunya 129 ya. Terus ROI-nya aja, ROI-nya itu paling gede 22%. Di sini tidak punya hutang, cash-nya gede. Kurang gimana fundamentalnya, keren ini kan. Kenapa bisa turun ya, namanya juga saham ya. Jadi fundamental bagus juga belum tentu istilahnya sahamnya bertahan di atas terus. Soalnya saya lihat dari sini nih, lihat 3 tahunan, nah 3 tahunan seperti ini nih, ya. Dia tidak lebih dari 180 ya, tidak lebih. Ya paling tinggi di sini ya, cuma 220. Jadi ini paling tinggi itu emang di bawah 180 ya. Udah 2 tahun ini tingginya segitu, paling 2022 nih agak lumayan tinggi, cuman untuk satu tahun belakang ini 2023 dia tidak melebihi 180 ya. Nah sekarang kita lihat dari fundamentalnya, fundamental chart. Nah kita lihat CEM ini sekarang lagi posisi untuk 1 tahunan ya, dia lagi posisi emang di bawah banget ya. Artinya di sini bagi undervalue ya. Lagi undervalue, harga wajar undervalue 315,
harga wajarnya 377 ya. Mudah-mudahan ini bisa konsolidasi dulu gitu kan. Nah, kita lihat 3 tahunan posisinya seperti apa. Tuh kalau di 3 tahunan untuk investasi jangka panjang ya ini masih di bawah harga wajar, cuman belum under value banget ya. Angka under value kan 2262. Ini belum terlalu under value gitu ya. Di tengah-tengah lah gitu ya. Tapi di sini kalau lihat dari sini ya, sebenarnya ada tahanan di sini ya 292 ya. Untuk jam ini. Dia udah melepas di sini nih 315-nya. Tadi ya udah kelepas. Apa istilahnya di gap itu di harga panjangnya itu. Jadi kalau untuk jangka panjang masih ada, untuk ke 343 kalau jangka pendeknya itu udah under value banget ya. Jadi dia tidak melebihi 422 paling tingginya, harga wajarnya 377, artinya lumayan lah gitu ya untuk berapa persen ya untuk nyampe sana ya, untuk nyampe ke harga wajarnya. Harga wajar di sini kan 378, dia istilahnya mau nembus harga wajar diturunin lagi, ini tinggi dikit turunin lagi menembus harga wajarnya. Di sini udah mulai nembus-nembus, gak mau nembus sini, akhirnya dibablasin ke sini. Artinya ini masih under value ya. Sudah under value banget untuk jangka waktu pendek ya, 1 tahunan ke depan. Harganya di 376 untuk harga wajarnya berdasarkan PE nya ya. Kita akan lihat berapa persen. Namanya juga hiburan santai aja ya. Berapa persen kemungkinan istilahnya ke harga teratas ya. Harga atasnya kemungkinan kalau mau ke harga sini lagi ya lumayan gitu kan, 30%an lah ya. Tapi kalau ke atas ini suka beda nih, dari sini sekitar 44%an ya. Tarikan ke bawah sama tarikan ke atas beda soalnya. Ya mudah-mudahan dia bertahan dulu, konsolidasi dulu, karena ini ada apa namanya foreign. Nah kita tunggu aja beberapa hari ini apakah foreign ngisi lagi, terus bandar volume juga udah mulai ngisi lagi, kita lihat aja apakah masih buangan ya. Sebagai teman-teman terakhir, untuk harganya jam itu sekarang lagi under value ya untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Tapi untuk 3 tahunan masih agak-agak under value gitu. Soalnya harga under value nya di 261. Untuk Demas kita lihat Demas jamnya kita hapus dulu. Nah kalau Demas itu untuk 1 tahun dulu ya. Nah untuk 1 tahun juga sama Demas sekarang lagi di posisi under value. Poin tingginya itu harga wajarnya 166, dia tidak akan melebihi 1776 1777 ya, karena disitu adalah harga over value nya. Jadi kalau udah beli di sini udah kemahalan ya, karena harga wajarnya adalah 166, di sini udah harganya 152, berarti sudah under value, artinya ini memang udah murah gitu. Kita lihat 3 tahunan. Nah kalau 3 tahunan beda lagi, 3 tahunan itu kalau jangka panjang ada di harga 200 ya untuk 3 tahun ke depan gitu. Sekarang lagi posisinya under value, artinya masih lagi di bawah-bawahnya gitu kan. Harga wajarnya untuk jangka panjang 200-an ya. Tapi kalau udah menembus 236 artinya itu udah kemahalan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang dua-duanya di posisi under value ya. Yang pasti emang saham CEM sama Demas itu berfundamental baik gitu ya, berfundamental baik. Terus kenapa saya bilangin hiburan ya, hiburan lah buat istilahnya saham saya kan membahasnya di bawah 100, apalagi yang 50 sama FCA ya. Jadi kalau lihat saham berfundamental baik ya itulah hiburan, siapa tahu nanti kedepannya saham gocap sama saham FCA bisa menembus ke sini lagi. Ya seperti teman-teman, jadi sekarang lagi under value dan lihat buangannya istilahnya. Terima kasih yang telah subscribe dan komentar yang positif. Ini adalah list untuk
saham-saham yang berfundamental baik menurut saya, gitu kan. Tapi karena ada penurunan, maka saya bahas. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman. Udah segitu aja, ciao.